Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdian Pratama Grapiudin, mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah. Saya akan membuat video untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Perbankan. Nah, yang pertama itu adalah soal yang pertama mengenai prinsip 5C dan 7P. 5C dan 7P ini adalah salah satu syarat yang biasanya dikeluarkan oleh bank untuk memberikan pinjaman kepada nasabah. Nah, apa aja sih 5C itu? Yang pertama ada karakter atau sikap seseorang. Nah, ini sangat menjadi sangat penting karena melalui karakter ini kita bisa membaca seseorang itu apakah dia akan jujur atau tidak setelah mendapatkan pinjaman itu. Nah, kemudian selanjutnya setelah karakter itu ada capability. Apa sih yang dimaksud dengan capability? Capability itu adalah kapabilitas dia ketika mendapatkan pinjaman itu bakal seperti apa gitu. Apakah dia punya kapabilitas untuk mendapatkan pinjaman itu atau tidak. Nah, selanjutnya setelah capability itu ada yang namanya kapital. Apa sih yang dimaksud dengan kapital? Ya jelas kapital tidak jauh daripada modal. Nah, ketika dia mengajukan pinjaman tentunya apa sih yang dia punya sehingga dia mengajukan pinjaman? Apakah dia punya skill ini, skill itu, misalkan dia punya skill editing atau skill itu atau skill komputer atau dan lain-lain untuk mengembangkan usahanya, sehingga itu bisa menjadi jaminan untuk meyakinkan bank untuk memberikan pinjaman kepada dia. Kemudian selanjutnya kolateral, jaminan. Ini sangat penting karena bagaimanapun ketika kita ingin meminjam harus ada jaminannya. Kenapa harus ada jaminan? Karena ketika angsuran itu tersendat atau tidak mampu membayar, otomatis angsuran itu harus digantikan oleh barang yang memang tadi dijaminkan. Selanjutnya kita kondisi C yang kelima itu adalah kondisi. Bagaimana sih kondisi latar belakang dari si peminjam ini? Apakah dia berasal dari keluarga kaya, miskin, atau bagaimana? Itu harus menjadi satu pertimbangan juga. Nah, selanjutnya ada prinsip 7P. P yang pertama itu adalah personality atau kepribadian. Kepribadian ini nggak beda jauh dengan tadi itu yang di 5C, yaitu karakter. Nah, itu sangat penting bagaimana kepribadian, karena kepribadian adalah sumber dari kepercayaan gitu. Ketika kepribadian itu baik, maka perbankan akan memberikan pinjamannya berdasarkan kepercayaan itu. Nah, selanjutnya itu ada parti atau golongan. Golongan ini biasanya dia ketika dia berada di fase ini dia akan dimasukkan ke dalam penggolongan berapa ya? Dia akan minjam atau diberikan pinjaman dalam golongan apa gitu. Nah, setelah parti itu ada purpose. Purpose itu adalah tujuan. Apa sih tujuan dia minjem ini? Apakah emang dia minjem cuma buat modal ini gitu? Apa dia minjem cuma buat modal itu? Apa memang betul-betul meminjam dia untuk mengembangkan usaha sehingga dia menciptakan kesejahteraan hidup bagi dirinya sendiri? Selanjutnya prospek. Nah, setelah tadi dia punya tujuan, nah tentunya dia harus punya prospek sejauh mana sih perjalanan pengembangan usaha itu. Nah, yang dia sehingga perbankan juga yakin ketika dia sudah punya prospek atau perjalanan atau pengalaman kerja atau dan lain-lain, atau pengalaman yang memang itu bisa menjanjikan, bisa menjadikan hasil dari kerjaannya dia, maka perbankan akan sangat mudah memberikan pinjaman ketika memang prospeknya itu sudah ada. Kemudian selanjutnya payment. Nah, pembayaran ini sangat penting sekali karena angsuran itu nanti biasanya untuk pinjaman biasanya berdasarkan angsuran. Nah, payment ini ketika memang angsurannya berjalan lancar, maka untuk kelanjutannya peminjaman kedua biasanya akan lebih lancar lagi. Nah, selanjutnya ada profitability, keuntungannya nih. Keuntungan, apakah dia punya keuntungan atau tidak, itu juga akan sangat penting studi kelayakan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah protection. Nah, protection ini nggak jauh sih sebetulnya, ini nggak jauh dari jaminan atau kolateral tadi. Bagaimanapun protection di sini harus tetap ada sehingga kepercayaan perbankan terhadap si peminjam itu akan semakin luar biasa. Itu untuk soal nomor 1. Nah, baik, selanjutnya itu adalah soal nomor 2, yaitu Kalisa menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan pada Bank YZ dengan nominal 300 juta. Pembayaran bunga berlangsung
ke dalam bank rekeningnya itu bunga tersebut yaitu 10% per tahun, dikenakan pajak 15%. Berapa jumlah bunga? Selama 3 bulan. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi jawabannya yaitu bunganya sama dengan 10%, itu dikalikan 300 juta, kemudian dikalikan 1/12 bulan, sama dengan 30 juta per 12, maka dia harus dapatkan 2.500.000 per bulan dengan pajak 15%, artinya dia mendapatkan 375.000. Nah, bunga bersih per bulannya itu adalah 2.125 per bulan. Nah, bunga yang diterima yaitu selama 3 bulan 2.125 dikali 3 sama dengan 6.375.000. Itu adalah soal nomor 3, yaitu apa sih tujuan dari si pemasaran. Nah, tujuan dari pemasaran itu adalah satu, kita memaksimumkan konsumsi. Nah, karena memaksimumkan konsumsi itu artinya bagian yang sangat luar biasa dari pemasaran. Ketika konsumsinya maksimum, maka pendapatan juga akan maksimum. Kemudian selanjutnya adalah memaksimumkan kepuasan. Nah, ini kepuasan ini menjadi salah satu hal yang penting, karena ketika produk yang kita tawarkan ke masyarakat itu memiliki tingkat kepuasan yang sangat luar biasa, artinya kita berhasil menciptakan satu produk yang berkualitas dan sesuai dengan keinginan daripada konsumen. Selanjutnya adalah pilihan. Nah, ini pilihan juga sangat penting, karena keberagaman produk ini sangat mempengaruhi eksistensi satu perusahaan gitu. Nah, dengan banyaknya produk-produk yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka semakin banyak pula semakin banyak pula keuntungan-keuntungan yang bisa diambil, dan semakin beragam juga produk yang ditawarkan, maka akan semakin luas pula peluang untuk mendapatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya adalah mutu hidup. Nah, ini sangat penting karena akses atau kemudahan seseorang mendapatkan barang itu ini menjadi sangat penting, mutu hidup. Nah, ketika suatu barang didapatkan dengan sangat mudah, kemudian satu perusahaan bisa dikunjungi dengan mudah, maka ini akan meningkatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan. Nah, selanjutnya ada konsep pemasaran. Apa sih konsep pemasarannya itu? Itu pertama ada produksi. Nah, produksi ini yang sangat luar biasa. Produksi sangat penting karena ketika kita ingin membuat satu perusahaan, maka kita harus ada satu produk yang kita tawarkan. Minimal satu produk yang kita tawarkan. Kemudian selanjutnya produk. Nah, produk juga sangat penting sekali. Tadi kan produksi. Produksi itu artinya prosesnya. Kemudian selanjutnya ada produksi. Nah, produksi itu adalah ada produk itu adalah hasil daripada produksi tadi. Nah, barang yang ditawarkan itu harus bagus, kemudian harus mempunyai spesifikasi yang luar biasa sehingga memunculkan tadi kepuasan daripada konsumen. Nah, selanjutnya ada penjualan. Penjualan juga menjadi sangat penting. Kenapa? Karena dari pemasaran ini kan tujuannya memang untuk menjual, sehingga penjualan dengan cara yang sangat unik atau cara yang sangat luar biasa itu bisa memberikan atau bisa menarik para peminat konsumen untuk menggunakan produk yang dikeluarkan. Kemudian selanjutnya pemasaran. Nah, pemasaran itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Contohnya ada lewat media, kemudian lewat pamflet-pamflet dan lain-lain, sehingga produk kita mudah dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya pemasaran ke masyarakat. Nah, ini yang sangat jadi penting. Biasanya untuk pengusaha pemula itu akan kesulitan dia menemukan pasar. Nah, sehingga pola yang harus dibangun untuk membuat brandnya itu terkenal yaitu pemasaran ke masyarakat. Biasanya dilakukan dengan sales atau mungkin dilakukan dengan langsung antara face to face antara si pemproduksi dengan si konsumen gitu. Ini menjadi sangat penting sekali gitu. Mungkin itu untuk jawaban daripada nomor 3.